Halo EA Traders. Nah, sekarang saya akan review hasil mingguan dari EA Gold Harmonic. Untuk kali ini, saya pakai akun Sen ya, dengan modal 100 USD atau 10.000 sen. Kemudian untuk parit itu aja gold ya, 1 USD. Dan untuk kali ini sudah masuk minggu kedua. Ya. Minggu kedua. Kemudian minggu lalu itu hasilnya ada loss ya, karena ya ini ada SL dan ada TP-nya ya. Sehingga kalau misalnya kena SL, tentu aja pasti hasilnya kan loss. Nah, seperti apa hasil di minggu kedua ini? Mari kita sama-sama kita cek. Oke, ini tuh. Ini lagi floating loss ya. Dan kemudian ada SL dan ada TP. Benar ya, ada SL dan ada TP-nya. Ini ada 3 posisi masih floating. Dan sekarang udah recovery lagi nih. Jadi 10.103 ya. Awalnya itu jadi 9 ribuan ya, karena ada loss. Ini apakah berarti memang bisa recovery lagi? Oke, berarti ada profit untuk minggu kedua ini. Mari kita cek ya. Profit berarti dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. Sip. Nah, benar ya tuh, profit 289 sen. Oke, mari kita cek untuk hariannya langsung ya. Ini tanggal 12 ada nih tuh. Mari kita cek hariannya langsung dari tanggal 13. Dari tanggal 13. Nah, ini dari tanggal 13 ya. Ini ada floating dari tanggal 12, akhirnya close tanggal 13. Dan semua di sini untuk cuma ini yang kena TP ya, sisanya tanpa kena TP dan tanpa kena SL ya. Ini misal nggak kena SL dan nggak kena TP. Ini juga tuh nggak kena SL dan nggak kena TP. Kemudian mari kita cek untuk jamnya deh. Ini berarti sekitar jam berapa jam ini? 22 sampai 01 berarti 2-3 jaman ya. 3 jam. Kemudian kalau di sini sekitar berapa ya? 1 jam ya. Ya benar, ini 1 jam. Kemudian di sini 05 sampai dengan 07. 07 berarti 2 jam ya. 2 jam. Kemudian di sini ini berapa? 06 ya, 06 sampai dengan 07. Sejaman ya, sejaman. Oke. Nah, minggu lalu juga saya sempat bilang ya untuk reviewnya yang sebelumnya itu bahwa baik dengan loss maupun ini ya profit ya, itu dimulai di 50-an ya, di 50-an. Kayak ini. Dia profit close di 59. Jadi dari 50-an dia akan bergerak terus sehingga bisa 60, bisa juga 80-an ya. Bisa sampai 100 nih, kena TP-nya di 110. Oke, kemudian ini, nah ini kayaknya sudah mulai ya. Ini loss-nya di 50-an ya, satu posisi ini. Kemudian kemungkinan akan close ya. Jadi menunggu aja, ini jam 05 ya. Sekarang udah jam 14-an ya. Jam 14-an ya. Ini belum close ya. Jadi bisa nunggu untuk close-nya. Jadi kemungkinan dia akan close di sekitar 80-an ya. Untuk SL ini di 80-an. 80 dan dia close. Jadi yang 50-an ini belum sampai 80, makanya dia belum close. Nah, ini karena ini rata-rata nih 84 ya close, dia juga 84 ya close gitu, close loss. Kemudian untuk profitnya itu mulai di seperti trailing ya. Trailing, jadi di 50-an ya dia trailing tapi terhidden karena SL-nya nggak bergerak ya. SL nggak bergerak, jadi dari 50-an ini dia akan bergerak terus. Makanya di sini close profitnya beda-beda, 59, ini juga 60 tuh, 60, kemudian ini 80-an tuh. Ini 100, ini kena TP. Nah, mari kita cek deh untuk hari berikutnya. Untuk menguatkan pendapat saya, kita cek lagi. Apakah benar seperti itu? Nah, ini tuh. Loss tuh, tanggal 14 loss di min 85 ya. Berarti benar di 85-an dia close. Lanjut lagi deh. Tanggal 15.
tanggal 15. Ini pakai lot 0,10 ya. Jadi kalau misalnya lotnya 0,01 itu berarti 85, itu dibagi 10 aja itu berarti di 8,5 ya. Berarti kalau misalnya pakai lot 0,01 dia akan close di USD di 8,5 USD ya. Nah, ini juga nih mulai muncul kelihatan beda nih. Dia mulai di 50-an nih, ada 50-an, 59, 60 dan 100 tuh. Close ya, loss. Tuh. Jadi memang yang saya katakan tadi bahwa baik dengan SL dan TP-nya itu akan dimulai di 50-an ya untuk close di baik untuk close maupun di profitnya ya. Kayak ini tuh, ini baru muncul dia 50-an, 50-an, 60-an tuh sampai 100 nih, kena SL-nya 100. Sama kena TP-nya juga tadi. Tadi ada TP juga dari 50-an, kemudian 60-an, kemudian 80-an, sampai 100 juga kena TP. Ya. Dan ini kena tuh. Ini tanpa kena TP, kena SL dapat 69. Nah, berarti di sini juga dari min 50-an ini sampai dengan 80-an itu mungkin akan dia close entah kapan ya, entah kapan. Saya nggak tahu waktunya persisnya dia akan kapan untuk close-nya. Dia close 50 ya, atau dia close di 60 gitu. Karena tadi ini juga sempat di 52 ya, nggak close juga. Tuh. Sedangkan di sini mungkin padahal ini udah kalau bisa dilihat dari jam ini sudah waktunya jam 8. Ini dia mulai opennya dari jam 05, sedangkan sekarang udah jamnya di jam 14, jam server ya. Kemudian kalau misalnya ini dia jam 00.05 tapi sudah dia close di jam 01.37, berarti sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam dia close tuh min 51. Ini juga berikutnya ini sekitar 3 jaman ya, 03 sampai 06 dia close 59. Kemudian terakhir nih yang 60 ini dia close di 05 sampai dengan 06 ya, 05 sampai dengan 06 berarti itu sekitar 1 jam ya, 1 jam dia close. Nah, saya punya spekulasi ini ya, berarti kalau misalnya sudah min 50-an ya, sudah min 50-an ya, 50% ya, persen daripada ini ya, daripada lot ya, 50% daripada lot. Kalau misalnya waktunya itu berkisar antara 1 jaman ya, 1 jaman lebih, maka dia akan langsung di close ya, dia akan di close ya. Ini pendapat saya karena ini nih jam 8 jam 11 ya. Kemudian kalau misalnya belum mencapai min 50-an ya di antara 1 jam itu, maka akan terus sampai profit itu nggak akan di close dulu ya. Jadi tapi kalau misalnya masih minus terus sampai dengan waktu mungkin tadi ada sekitar jam berapa ya tadi ya, jam 12 sampai dengan 01 berarti sekitar 3 jaman ya, itu sampai dengan min 80-an ya, maka akan di close ya. Dan juga sampai dengan ada kena SL nih sekitar jam berapa ini, 3 jaman juga ya kena SL, tapi kena SL duluan gitu. Jadi kalau misalnya belum kena SL masih floating, berarti akan paling ini ya, paling tinggi itu di 85 ya, dia close rata-rata sih 85 tadi saya lihat dia close nya. Oke, jadi ini masih floatingnya, jadi kemungkinan ini bisa aja kena SL ya, sampai SL yang min 51 ini kena SL, ataukah dia akan close di 85 ya. Oke, lanjut lagi deh, tanggal 16. Oke, dapat profit. Nah, ini dia. Ini walaupun kena 49, ini kemungkinan kena slip pick ya. Harusnya dia 50-an dia close, tapi dia akhirnya di 49 karena kena slip pick. Ini sekitar berapa jam ini? 4 jam ya. 4 jam ini juga nih. 50 ini 03 ini sekitar 4 jam. Kemudian ini 77 ini sekitar berapa jam ya? 23 sampai dengan ini tanggal 16 ya, tanggal 16. Berarti ada sekitar 10 jam, 11 jam ya, 11 jam. Lanjut lagi nih. Tuh 50-an 53 ini sekitar waktu di ini sekitar 01 sampai 09. 01 sampai 09 berarti sekitar 8 jam. Oke. Sepertinya spekulasi saya salah lagi tuh. Ini rentang waktunya dari 01 sampai dengan 09 itu berarti ada sekitar 8 jam ya, dengan dia close-nya di min 53. Artinya mungkin berarti untuk close-nya ya memang besar di antara 50-an ya, 50-an yang pertama
Yang kedua, kemungkinan juga ini untuk menunggu di 50-an ini dia akan menunggu pas mungkin ada strateginya itu candle close ya, close price-nya di candle pas seperti apa ya, pas seperti apa, karena saya nggak tahu ini pasnya seperti apa, karena ini harmonik ini biasanya dia itu ada indikator yang apa namanya, indikator yang agak berbeda ya, itu kayak misalnya kayak layangan indikatornya harmonik ya, karena saya pernah lihat MFT harmonik itu indikatornya seperti layangan ya, bentuknya kayak layangan. Oke. Kemudian kisarannya ini berarti antara 50-an ke atas ya, 50-an ke atas untuk SL-nya. Close loss. Profitnya juga nih. Oke, terakhir deh tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17. Oke, tanggal 17 nih. Ini dari tanggal 16 tuh. Dari tanggal 20 berarti tanggal jam 1 sekitar 4 jam 5 jam ya, 5 jam. Oke. Lanjut lagi ini profit tuh. Nah, ini tuh loss di 50-an juga. Oke, 50-an juga ya. Berarti memang untuk profit sama lossnya di sini awal itu di 50-an. Mirip seperti trailing ya, karena dari 50-an dia bertambah sehingga dia ini close profit pun di atas 50-an bisa gitu. Makanya ini yang posisi yang kedua ini tuh, ini masih mondar-mandir aja, lagi 50, lagi 49. Kalau misalnya stabil di 50-an kayaknya bakal di close ya, close loss. Karena ini belum di close. Oke deh, sip. Oke, untuk hasil di minggu kedua ini adalah sekitar berapa tadi ya? 200-an ya. 289. Oke, lumayan ya. Nah, jadi untuk EA ini saya kira cukup aman ya, karena ada remnya. Remnya adalah SL ya. Remnya adalah SL, sehingga tadi bisa dicek untuk kena SL itu sekitar di 100 poin ya. Bener ya, 100 poin. Nah, ini masalahnya ini di 30 ya. 30 berarti apa bener 100 poin di mana ya tadi ya? Ini kena nih TP-nya di ini. Di 18 ya. Ya berarti memang 100 poin, bukan 100 poin ini. Ini mah namanya di 100 pips ya. Ya benar, ini 100 pips ya. 100 pips. 100 pips itu berarti 1000, ini berarti 1000 pips ya. Ya 1000 pips. 1000 pips berarti 10 ya. Ya benar. Berarti ini TP-nya adalah 1000 pips karena dipakai Agnes dengan 3 digit ya. Kalau misalnya 2 digit berarti artinya 100 pips ya. Ini berarti pakai 1000 ya, makanya dia akan min 100 ya, karena 0,10 dikali 10 aja itu ya. 0,10 ini anggaplah 10 gitu. 10 dikali 10. 0,10 dikali dengan 1000 ya. 0,10 dikali 10 itu 2 3 ya. 0,10 dikali 1000 ya, 1000 pips ya, berarti 100 ya. Oke. Nah, karena ada sendiri SL-nya dan juga ada TP-nya juga sama. Nah, TP-nya juga sama, 1000 ya. Berarti ini risk reward-nya itu 1:1 ya, 1:1. Oke. Karena di Gold Harmonic ini untuk di Agnes itu nggak bisa pakai default ya. Karena kalau misalnya saya mau pakai default, maka nggak akan berfungsi ya. Karena SL dan TP-nya itu akan error ya. Karena memang Gold Harmonic ini untuk broker dengan SAU USD 2 digit. Makanya akhirnya untuk yang 3 digit saya otak-atik sendiri dengan risk reward 1:1. Oke ya, sip, mungkin itu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk review di minggu kedua ini ya. Lumayan lah dapat ya. Sudah bisa recovery juga, walaupun bakal loss lagi, bisa recovery lagi. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk review di EA Gold Harmonic ini. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.